Sepak bola menjadi fenomena sosial di seluruh dunia dan saat demam sepak bola mulai terjadi, wilayah Madrid tidak kebal dengan virusnya. Namun bukan hanya jalan-jalan di Madrid yang menjadi demam sepak bola. Kota-kota kecil dan distrik di sekitar kota mulai membentuk tim mereka sendiri pada tahun 1914 dan Numantino didirikan di Vallecas. Pada 1924, ada sekitar 20 tim di area tersebut termasuk Sporting Vallecano, Numantino, Californias, Alto de Arenal, El Carmen, dan Eriles. Perseteruan mengakibatkan kelompok pecahan di klub Numantino yang telah mendahului Rayo dan beberapa pembangkang memutuskan untuk memulai klub sepak bola mereka sendiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Pada tanggal 29 Mei 1924, Rayo Vallecano didirikan di sebuah rumah kecil di Puerto del Monasterio 28, saat itu dikenal sebagai Jalan Calle del Carmen nomor 28. Rumah tersebut adalah milik Prudencia Priego yang memiliki 4 putra termasuk Julian Huerta Priego, pria yang akan menjadi presiden klub pertama. Putra-putranya yang lain adalah Modesto, Jose Ezequiel, dan Juan. Juan akan menjadi kapten pertama Rayo Vallecano. Ada juga sejumlah anak-anak dan orang dewasa lain yang sama bersemangatnya untuk terlibat dalam pendirian klub baru ini. Beberapa di antaranya akan menjadi presiden sendiri seiring berjalannya waktu. Klub yang sangat berorientasi keluarga berdasarkan jumlah saudara yang merupakan bagian dari awal klub. Nama Agrupación Deportiva El Rayo diberikan kepada klub oleh Luis González Rubio yang saat itu berusia 16 tahun. Alasan dibalik nama itu tidak sepenuhnya jelas, tetapi tampaknya itu dipengaruhi oleh Agrupación Deportiva Ferroviaria, Asosiasi Olahraga Ferroviaria, dan Ferroviaria sebagai pekerja kereta api. Mereka dikenal sebagai La Ferro dan merupakan salah satu klub sepak bola biasa paling populer di Madrid. Itu menjelaskan Agrupación Deportiva atau AD sebelum dengan nama Rayo. Ketika berganti nama menjadi Rayo, tidak pernah ada penjabaran yang ditemukan sampai saat ini, terkecuali karena memang mereka suka dengan nama tersebut. Rayo memiliki arti petir, dengan nama tersebut evolusi logo pun juga terjadi. Selalu ada sambaran petir di tengah sehingga mereka tahu estetika seperti apa yang mereka inginkan untuk menemani klub mereka. Pada 1926, banyak pemain yang direkrut untuk dinas militer dan liga pun harus berhenti sampai akhirnya muncul Federación Obrera de Fútbol atau Federasi Sepak Bola Pekerja yang dimulai dari musim 1931 hingga 1936, mencakup banyak distrik kecil di sekitar Madrid termasuk Ciudad Lineal, Carabanchel, Chamberí, Cuatro Caminos, dan Tetuan. Dibingkai dalam Federasi Sepak Bola Castellana. Pada tahun 1944, setelah Perang Sipil, Rayo mengalami perubahan dengan harapan bahwa setiap orang Vallecas dapat bermain dan menonton pertandingan sepak bola. Pada akhir 1980-an, ketika budaya ultras tumbuh, Bucaneros adalah kelompok pendukung Rayo Vallecano telah menjadi kelompok terbesar stadion dan di kota Vallecas. Bucaneros lahir sebagai wujud sejati masyarakat Vallecas dan melanjutkan ruang yang membangun kesadaran khas di sana. Beberapa tahun kemudian lahir juga kelompok baru yang berlatar belakang skinhead sayap kanan. Dua kelompok baru bernama Brigades Franjirojas dan Fos Franjirojas yang memiliki tujuan untuk membangun basis kekuatan sayap kanan di Vallecas. Di awal kemunculannya, mereka memerangi beberapa kelompok kecil lainnya, hingga akhirnya Bucaneros yang saat itu menjadi kelompok terbesar harus turun untuk membasmi kelompok baru dan kampanye politik sayap kanan dari stadion mereka. Setelah Franco meninggal, banyak dari milisinya membangun upaya baru untuk mempertahankan fasisme di Spanyol. Salah satu upaya terbesar mereka adalah lewat sepak bola dengan membentuk kelompok-kelompok pendukung dengan politik sayap kanan. Kelompok sayap kanan yang terbentuk inilah yang akhirnya menguasai banyak tribun di Spanyol. Bahkan Barcelona yang selalu diklaim sebagai kaum sosialis Katalan, kenyataannya pada hari ini mereka sudah didominasi oleh politik sayap kanan. Penggemar Rayo telah mendapat banyak pujian sebagai yang terbaik di dunia dari beberapa penjuru, terlepas dari banyak gerakan sosial, politik, dan kemanusiaan yang mereka lakukan. Mereka selalu difitnah dalam banyak kasus oleh federasi dan media sepak bola Spanyol. Tidak mudah menjadi kelompok penggemar sayap kiri di Spanyol, akan mudah ketika harus menjadi yang terakhir mewakili identitas masyarakatnya. Hampir setiap tim papan atas dan divisi 2 di Spanyol, tim yang mewakili sebuah kota sangat besar dibandingkan dengan mereka yang menjaga tradisi masyarakatnya. Rayo adalah pengecualian. Mereka mewakili sebuah distrik di Madrid dengan kepercayaan dan akar kelas pekerja yang terus mereka jaga. Masyarakat Spanyol akan sangat bangga memakai atribut Saint Pauli, bahkan toko resmi Saint Pauli di Madrid menjadi salah satu yang terbesar. Selalu ada tengkorak Saint Pauli di belahan dunia manapun termasuk di Spanyol dan Madrid. Sangat jarang tengkorak dan petir Rayo dipakai oleh masyarakat Spanyol. Rayo Vallecano, Vallecas, dan Bucaneros adalah sebuah hubungan masyarakat sepak bola tradisional yang sudah mulai hilang terkikis oleh era globalisasi. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.